Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair libtigha mardatihi wa sawabihi wa kullih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila ruhi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassolihin wassahabati ajmain khususan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila ruhi jamit tabi'in wa atba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila ruhil ulama ila amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin wasufin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Kiai Haji Muhammad Mastura summa ila ruhi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina khususan ila muallif hadzal kitab fi kitab Safinatin Najah syarah Kashifatus Sajaa As-Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi ala Safinatin Najah fi Usuluddin wal Fiqhi Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim Ibni Samir Al-Hadrami ala madhabil Imam Syafi'i rahimahullah syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita baca Al-Fatihah satu balik lagi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pengajian kita masih di kitab Kashifatus Sajaa syarah dari Safinatun Najah. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang niat dan tartib ya. Diawali dari fardu wudu itu ada 6. Pertama niat, yang kedua baslul wajhi, membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai 2 sikutnya, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki sampai 2 mata kakinya, dan yang keenam tartib ya. Niat itu qasdu bil qalbi muqtaronan bi fi'lihi. Tartib itu adalah alla yuqaddama udwan ala udwin, melakukan perbuatan secara berurutan. Faslun, ini satu pasal, al-ma'u qalilun wa katsirun. Jadi ada air sedikit dan ada air banyak. Ya, walaupun kita terbiasa dengan wudu menggunakan keran ya. Tapi bagaimana kalau kita wudu di ember
atau di baskom. Ember dan baskom itu termasuk al-ma'u qalil, ya, air yang sedikit. Air sedikit adalah air yang duna kullatain, yang kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu apa? Kullah itu kalau ukuran dari mazhab Syafi'i, ya, panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 60 cm, ya. Jadi kalau bapak-bapak mau buat bak mandi, usahakan lebih dari itu. Supaya apa? Supaya kalau diisi air itu lebih dari 2 kullah, ya. Usahakanlah semeter ke atas juga semeter, ya. Jadi minimal seperti itu. Jadi kalaupun penuh itu 2 kullah. Ya, apa arti 2 kullah? Kalau 2 kullah, ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Wa kasirun al-qalilu maduna kullatain. Air sedikit itu kurang dari 2 kullah. Wal kasiru kullatani pa'aksar. Yang disebut dengan air banyak itu 2 kullah atau lebih, ya. Al-qalilu, sedangkan air yang sedikit, yatanajjasu biwuqu'in najasah fihi. Kalau air sedikit, air di baskom, ya, yatanajjasu, jadi air mutanajis, biwuqu'in najasah, karena kedatangan najis. Jadi kalau air satu baskom ke ya, air cicak atau cicak, itu jadi mutanajis, tidak bisa dipakai untuk berwudu, ya. Yatanajjasu biwuqu'in najasah bihi wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Nah, kalau air sedikit mah satu baskom tiba-tiba ada cicak masuk, itu jadi najis, ya. Wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Tidak berubah apanya? Tidak berubah ta'amuhu au launuhu au rihahu, ya. Tidak berubah rasanya, atau tidak berubah warnanya, atau tidak berubah baunya. Kalau air sedikit itu seperti itu. Makanya lebih baik airnya air kullatani pa'aksar. Makanya toren di situ itu kenapa ditutup? Kenapa ditutup? Khawatir ada najis masuk, ya. Walaupun toren itu kullatani pa'aksar, ya, 2 kullah lebih, 2 kullah atau lebih besar, lebih banyak dari 2 kullah. Toren, ya. Toren itu sudah melampaui dari 2 kullah atau lebih. Wal ma'ul kasir, adapun yang disebut dengan air banyak, la yatanajjasu, tidak disebut mutanajis, illa idza taghayyaru, ya, ta'amuhu aw launuhu aw rihahu, kecuali, ya, ada perubahan, kecuali air banyak itu berubah. Apanya? Rasanya. Yang asalnya rasa air itu tawar, tiba-tiba jadi asin. Asin bukan karena air laut, tapi asin karena, mohon maaf, kemasukan kotoran. Karena kotoran itu prinsipnya rasanya asin, ya, beda dengan air laut. Kalau air laut memang suci dan mensucikan. Tapi kalau air toren tiba-tiba kemasukan bangkai tikus, ya, baunya berubah, rihahu, maka air toren itu jadi mutanajis walaupun lebih dari 2 kullah. Atau launahu, atau warnanya berubah, ya. Jadi misalkan airnya banyak sih, tapi diisi dengan, ya, mohon maaf, ya, dengan warna yang bisa mengubah air dari asalnya itu jadi yatanajjasu, apalagi warnanya itu najis, ya.
Nah itu air banyak. Faslun ini satu pasal. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan ngacung aja ya. Faslun ini satu pasal. Mujibatul ghusli sittatun. Wajibnya mandi besar sittatun itu ada 6. Pertama, ilajul hasyafah fil farji. Ya. Apa ilajul hasyafah? Artinya ai idkhalul hasafah, ya, masuknya gitu. Ya. Kalau air itu ada mustanajis, ada mustamal. Ya, banyak. Ada air. Ini nggak dibahas lagi air belum. Oh. Mustanajis belum. Ini babnya bab masalah itu. Nanti ketemu ya. Ketemu. Boleh nanya. Mustakmal itu basuhan pertama atau kedua ketiga juga? Oke. Apakah mustakmal itu cipratan dari air basuhan pertama atau kedua ketiga? Prinsipnya air yang sudah dipakai bersuci. Ya. Nah, basuhan pertama itu apalagi kedua ketiga pun termasuk mustakmal. Jadi misalkan wudu di bak mandi, ya, pakai gayung, nyiprat, sedangkan airnya kurang dari 2 kula, maka airnya jadi mustakmal. Ya, air mustakmal adalah air suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena sudah kecipratan dari air bekas bersuci. Ya, nah, makanya supaya tidak mustakmal, kita bisa berwudu dengan air seperti ini bisa. Ya, nah, ini tutup, ini bolongin, simpan di atas, wudu. Itu nggak bakalan mustakmal. Ya, tapi kalau nyiduk dari baskom atau dari ember atau dari bak mandi yang sedikit, itu boleh jadi mustakmal, nyiprat. Makanya yang afdol itu wudunya di keran, terus dan lain sebagainya. Gitu ya Pak Rojak ya. Oke, kita lanjut. Mujibatul ghusli, ya, wajibnya mandi besar itu ada sittatun, ada 6. Ilajul hasafah fil farji. Ya, hubungan suami istri lah. Kalau bahasanya di sini agak vulgar ya. Masuknya zakar ke kemaluan perempuan. Nah, itu wajib mandi, ya, walaupun tidak mengeluarkan air mandi, gitu ya. Jadi lagi hubungan badan gitu, udah masuk, tapi bocah keburu bangun, ya, ada tamu dan lain sebagainya. Itu sudah junub belum? Sudah. Keluar dulu sih ah. Gitu ya, banyak anak-anak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, wa khurujul mani, keluar air mani. Ya. Nah, keluar air mani kan tidak mesti hubungan badan. Ya, melihat sesuatu yang merangsang pun itu bisa keluar. Terjadi orgasme keluar, maka wajib mandi besar. Wal haidu, bagi perempuan haid, wan nipasu, dan nipas. Nah, ini wilayah perempuan, tadi saya sudah jelaskan. Wal wiladah, dan juga darah yang keluar setelah melahirkan, gitu ya, disebut dengan wiladah. Wal mautu, dan meninggal dunia. Walaupun wal mautu itu tidak bisa mandi sendiri, dimandikan, ya, dimandikan oleh Pak Selamat, Pak Heru. Oke, dan lain sebagainya. Orang yang biasa memandikan jenazah itu wajib mandi besar, ya. Oke, faslun, ini satu pasal furudul ghusli. Fardu mandi itu ada berapa? Isnani, ada 2. Jadi hanya 2 fardu mandi itu. Pertama, an-niyatu, niat. Apa niatnya kemarin Pak Rojak? Udah lupa ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Nah, itu talafut bin niat, walaupun niatnya di dalam hati.
niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Itu niat. Yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma'i, dan menyempurnakan, meratakan ke seluruh badan dengan air. Ya, kemarin ada pertanyaan, boleh enggak mandi besar di kolam renang? Ya, kita niat nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar, cemplung. Boleh? Ada yang mengatakan boleh. Ya, jadi pasti kalau udah nyemplung ke kolam renang itu pasti terbasahi semuanya. Ya. Kali angke tapi banyak batunya. Ya, di kolam renang lah, kolam renang kedalaman 2 meter gitu ya, 1,5 meter pasti cemplung. Nah, tetapi afdolnya mandi besar itu ya pakai gayung atau pakai shower itu sebelah kanan dulu. Tapi mau langsung dari kepala, ini dari kepala dulu ya afdolnya. Dari kepala terus, bahkan disunahkan sebelum mandi besar itu wudu dulu. Wudu dulu. Bahkan sebelum wudu dulu, kemaluan yang kotor itu dibersihkan dulu, setelah itu wudu baru mandi besar. Ya, Pak Haji Weli. Nah, jadi harus dibersihkan dulu. Wudu dulu baru mandi besar. Walaupun ada yang berpendapat setelah mandi besar wudu lagi. Ya. Nah, kenapa? Apakah mandi besar itu sudah include di dalamnya wudu? Nah, itu juga ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya, jadi ada ulama yang memperbolehkan setelah mandi besar nggak usah wudu dulu, dengan catatan basuhan terakhirnya tidak memegang kemaluan. Ya, tapi afdolnya setelah mandi besar wudu lagi. Kenapa? Karena kita akan sholat, terutama sholat subuh. Ya, kalau malam, tapi kalau siang ya tetap aja. Ya. Oke, itu ya. Nah, yang selanjutnya paslun, ini satu pasal, surutul wudu'i, syarat-syarat wudu. Asyaratun itu ada 10. Jadi syarat wudu itu ada 10. Bukan rukun wudu ya. Kalau rukun wudu ada 6. Nah, ini syarat wudu. Pertama, al-islamu, beragama Islam. Karena kalau non muslim berwudu, apalah arti wudu bagi mereka? Nah, Islam. Yang kedua, wat tamyizu. Tamyiz. Apa itu tamyiz? Nah, di sini ada penjelasannya ya. Tamyiz itu pala yasihu wudu ghairul mumayyiz katiplin wa majnunin. Ya. Jadi tamyiz itu artinya orang yang atau anak kecil yang sudah ngerti, tapi dia belum balik. Dia berwudu, sah wudunya, sah. Ya. Tapi kalau misalkan anak kecil, nah ini misalkan kayak Kay ya. Kay ini apakah sudah tamyiz belum? Nah, kita harus teliti. Ya, biasanya anak tamyiz itu anak yang menjelang balik. Tapi kalau anak kecil yang masih baru 2 tahun dan lain sebagainya, itu belum memenuhi syarat wudu. Seperti di sini katipli, bocah yang masih kecil, wa majnuni, atau orang gila. Orang gila wudu. Nah, itu tidak memenuhi syarat. Ya. Wan naqa'u anil haidi, dan bersih dari darah haid. Wan nipasi, jadi perempuan kalau lagi haid berwudu itu wudunya tidak mensucikan. Kenapa? Karena dia lagi berhalangan. Ya, dan juga nipas. Nah, gitu ya. Ini syarat yang ketiga. Yang keempat, wa amma yamna'u wusulil ma'i ilal basyrati. Yang keempat adalah bersih dari menghalanginya sesuatu atau menghalanginya sampainya air ke dalam kulit.
Apa? Kadahnin. Di kulit kita itu ada oli gemuk. Jadi habis bengkel mobil, olinya masih nempel di sini. Wudu itu tidak memenuhi syarat. Jadi olinya itu harus dibersihkan dulu, ya. Olinya harus dibersihkan dulu. Wasam'in ainin hibrin, atau ada lilin, ya, lilin nempel di sini. Wudu. Nah, air itu nggak masuk ke pori-pori kulit. Itu pun wudunya tidak memenuhi persyaratan. Wahinai, atau ada tato. Ya, tato gambar itu ya, gambar tato. Nah, itu wayahna kudu dibersihkan juga, ya. Nah, kalau Pak Haji mah tato dari permen karet gitu. Oh, dari lahir. Kalau dari lahir mah ya sah lah. Kalau dari lahir ada tandanya, itu mah sah. Nah, itu. Nah, ini yang disebut dengan tato ini, wahina. Terus yang ke apa? Yang kelima, wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma, ya. Yang kelima, al-khamis, ya, tidak ada yang mengubah, ya, tidak ada yang mengubah ma yughayyirul ma, terhadap perubahan si air. Jadi maksudnya, nah di sini ada kajak faroni wasundulin, ada bekas apa di sini ya? Di sini bahasanya kajak faroni diartikan dalam ini kunyit. Jadi kalau masih banyak sisa-sisa kunyit, ini harus dibersihkan dulu. Atau apalah, cat ya dan lain sebagainya, itu harus dibersihkan dulu. Jadi jangan sampai belum dibersihkan ketika wudu, ini jadi air yang merata ini jadi luntur. Nah, ya. Nah, ini jangan sampai si air yang mau membersihkan atau mau meratakan ke dalam anggota wudu ini jadi bercampur dengan campuran yang ada di tangan kita. Makanya sebisa mungkin dibersihkan dulu. Walaupun masih ada kalau habis masak ngupas-ngupas kunyit, ya kalau dikit mah nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ini masih belepotan, gitu ya. Nah, ini harus dibersihkan dulu. Yang keenam, wal ilmu bi fardiyati, ya. Jadi harus mengetahui kefarduan wudu, fardu wudu. Fardu wudu itu ada berapa? Coba, yang bisa. Ada 6 ya, yang saya bacakan tadi. Pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai sikunya, yang keempat mengusap sesuatu yang ada di kepala. Syukur-syukur kepalanya masih ada rambutnya. Kalau rambutnya sudah pelontos, usap saja kepalanya, jangan mencari rambut di tempat lain, gitu ya. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kakinya. Yang keenam, tertib. Jadi harus ngerti itu dulu, baru memenuhi persyaratan wudu, ya. Kenapa kalau tidak ngerti? Nah, nanti masuk ke syarat yang ketujuh, wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatun. Jadi jangan mengiktikadkan ini fardu wudu padahal itu sunat, ya, atau ini sunnah wudu padahal itu fardu, supaya memenuhi persyaratan. Jadi jangan sampai bapak-bapak menyangka ini kumur-kumur itu fardu wudu padahal kumur-kumur mah sunnah wudu. Nah, jadi harus ngerti. Saya menyangka membasuh telinga itu fardu wudu padahal itu sunnah wudu, itu ya. Atau apalagi ngocok-ngocok ini, membersihkan sela-sela jari, itu dikira itu fardu wudu padahal itu sunnah wudu.
termasuk berkumur-kumur, termasuk istinsyak. Walaupun istinsyak menurut madhab yang lain itu ada yang mewajibkan. Kenapa? Karena Rasulullah dalam berwudunya selalu istinsyak, menyedot air ke hidung kemudian mengeluarkannya kembali. Tapi apa? Iya kan itu sunnah. Apalagi Pak Haji Soleh kan, ya cipratin nggak apa-apa, ya cipratin misalkan nggak usah di sedot. Padahal sebenarnya menyedot air ke dalam hidung kemudian mengeluarkan di dalam hikmahnya itu bisa menghilangkan penyakit yang ada dalam hidung, sinus ya, apalagi polip dan lain sebagainya. Tapi dengan catatan yang diisepnya jangan air kali angke, nah, atau air keran mah kan bersih ya. Nah, kita lihat dulu kalau mau istinsyak. Karena ini Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan. Nah itu. Yang kedelapan, al-ma'ut tuhur, harus dengan air yang mensucikan. Nah ini kembali ke pertanyaan Pak Rojak. Air suci mensucikan itu ada berapa? Walaupun nanti belum nyampe. Ada berapa? 7 ya. Pertama air hujan, boleh nggak berurutan juga nggak apa-apa ya. Air hujan, air sumur, air laut, air mata air, air embun, air salju, air satu lagi air kali ya. Air kali itu suci mensucikan, tapi harus dipastikan bahwa air kali itu tidak bercampur dengan kotoran ya. Kotoran kan biasanya di hulu itu, di hulu sungai itu biasanya ada ternak apa gitu, kemudian kotorannya dibuang ke kali. Nah kalau sudah dipastikan ada itu menjadi tidak suci ya. Tapi kalau bagaimana kalau bercampur dengan air tanah di kali, itu tetap suci karena tanah itu suci ya. Jadi tanah itu nggak najis, tanah itu suci. Nah kecuali bau, kan bau itu tadi sudah dijelaskan ya. Kalau baunya bau tanah itu nggak najis. Kalau baunya misalkan baunya bau kotoran bercampur dengan tanah, itu menjadi tidak suci ya. Ada saya pengalaman di rumah dulu, kuning itu ada kolam, di atasnya tuh banyak pohon bambu. Ayo berubah, karena kan itu air kan giliran. Kalau di saya dulu minggu sekali beberapa air, itu air tuh ditampung dalam satu kolam. Atasnya itu kan ada kejatuhan daun ini, berubah warna. Iya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan itu termasuk air banyak ya, tapi ada perubahan ya tagoyar. Apa ya tagoyarnya itu? To'amuhu, launuhu, warihahu, berubah rasanya, berubah warnanya, dan berubah baunya. Nah ini menurut kitab ini jadi tidak suci lagi. Nah, tapi ikhtilaf di kitab yang lain, kalau perubahannya bukan dari sesuatu yang najis, itu masih oke. Ya, walaupun di dalam kitab ini berubah dengan zat yang suci najis. Bukan najis, tidak bisa dipakai berwudu. Ya, bersuci. Misalkan air nih dicampur dengan teh. Kita wudunya pakai air teh. Sah enggak? Enggak. Ya, karena teh itu air suci tapi tidak mensucikan. Kita berwudu pakai air kelapa, sah enggak? Enggak sah. Karena air kelapa itu air suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Gitu ya. Nah, makanya menurut kitab ini jelas pertanyaan Pak Rojak, enggak bisa dipakai berwudu.
Kenapa? Karena itu dikiaskan dengan air teh. Misalkan air di sebuah telaga, tapi telaganya kecil, udah sudah kejatuhan daun-daun, itu sudah berubah, ya. Itu disamakan dengan air teh. Air nama suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, gitu ya. Oke, kita lanjutkan tadi sampai mana? Syarat wudu ya. Syarat wudu yang ketujuh, yang kedelapan wal ma'ut tuhur, dengan air yang suci. Yang kesembilan waduhulul wakti, harus sudah masuk waktu. Nah ini saya juga kaget loh. Oh berarti wudu itu harus sudah masuk waktu. Nah tapi di sini ada penjelasannya. Atasi duhulul wakti aepi tuhurotid daimul hadas kamustahadoh, terhadap perempuan yang lagi istihadoh. Istihadoh itu darah penyakit, keluar terus. Nah tadi saya sampaikan ke ibu-ibu kalau lagi haid lebih dari 15 hari, yang ke 15 hari mah itu bukan darah haid, tapi darah istihadoh. Kalau perempuan keluar darah istihadoh, itu wajib sholat, wajib puasa, sekalipun dari kemaluannya masih keluar darah, tapi darahnya disebut darah penyakit, darah istihadoh. Apa bedanya? Kalau darah haid itu merah kecoklatan. Ya, sesekali coba periksa, masih merah kecoklatan. Ya, bahkan coklat kehitaman, gitu ya. Makanya darah haid itu darah kotor, ya, bapak-bapak. Kalau istri kita lagi haid, kita mah jangan maksa, istirahat aja dulu, nonton TV lah atau ngobrol gitu. Nyari yang lain. Jangan nyari yang lain ya. Karena kalau dipaksakan nanti kepunyaan bapak-bapak bisa impoten. Apa impoten itu? Down standing, nanti nggak bisa berdiri lagi. Ya, nggak boleh. Karena pernah diselidiki oleh orang Barat ya. Orang Barat itu aneh. Kenapa istrinya lagi haid nggak boleh disetubuhi? Oh ternyata di dalam ajaran Islam haram itu. Maka diteliti, darah haid itu dimasukin ke gelas kemudian disiramkan ke tanaman. Itu tanaman langsung mati, beberapa saat kemudian mati. Ya, makanya kotor itu. Ya makanya kalau istri lagi haid, ya udahlah, ngobrol aja dengan tetangga, nongkrong di situ ya, Pak Mumu ya. Oke. Jawaban bagus dari Pak Mumu, ada cara lain. Nah, ini nanti ketemu di sini. Ini yang disebut dengan istimta. Apa itu istimta? Istimta itu berjumbu dengan istri tapi tidak sampai dukhul, ya, tidak sampai masuk. Tapi lebih baik ya janganlah, puasa aja, gitu ya, mau ya, jangan maksa terus. Ya, oke. Yang selanjutnya yang ke-10 wal mualat lidaimil hadas, ya. Wal mualat dan terus menerus, ya, maksudnya berkelanjutan lidaimil hadas, karena berhadas terus. Nah, ini biasanya seseorang yang punya penyakit atau sudah tua. Kalau sudah tua kan biasanya klepnya dol itu. Ya, biasanya aduh ini perasaan kentut lagi. Nah kalau seperti itu wudunya harus mualat, harus buru-buru nanti setelah itu sholat, ya. Jadi biar
nggak batal lagi, gitu ya. Nah, di sini syarat yang ke-10 yang terakhir. Oke, lanjut ya. Masih ada waktu. Paslun, ini satu pasal, nawakidul wudu, batalnya wudu. Arbaatun, itu ada 4. Ya, arbaatu asya, itu ada 4 macam. Al awalu, yang pertama, al khariju min ahadis sabilaini min kubulin au duburin. Ya, keluarnya sesuatu dari 2 lubang depan maupun lubang belakang, ya. Kubulin itu lubang depan, au duburin atau lubang belakang. Rihun, angin, au goi rihi atau yang lainnya. Jadi kalau bapak-bapak kentut, walaupun kentut itu enggak bau, tetap membatalkan wudu. Ya, au goi rihi atau keluar sesuatu. Nah, misalkan BAB ya. BAB atau keluar sesuatu, keluarnya batu. Nah, bisa nggak? Bisa. Berarti penyakit apa? Kencing batu. Kencing batu. Ada itu. Keluarnya batu. Batal nggak wudunya? Batal. Atau keluarnya emas. Nah, itu berarti orang itu nelan emas ya. Nelan cincin atau apa dikeluarin. Ini kok keluarnya emas? Ya ambil emasnya, tapi wudu lagi. Nah. Jadi keluar sesuatu dari 2 palawangan, ya, palawangan depan maupun palawangan belakang, ya. Rihun, angin, au ghairihi atau yang lain. Ilal mani, kecuali keluar mani, ya. Keluar mani mah nggak batal wudu, tapi wajib mandi. Ngerti gak? Nah, di sini keterangannya al mujibu lil gusli pala naktubihi, wajib mandi tapi nggak batal wudu. Itu keluar mani. Ya harus mandi besar, gitu ya. Oke, Pak, saya sekarang nanya, air mani itu najis apa enggak? Enggak, ya. Ya, air mani itu enggak najis. Jadi kalau Bapak ya ada cipratan air mani di sarung, itu enggak najis. Enggak najis. Kalau najis, ya kita semua najis dong. Kan kita dari air mani. Ya. Nah, ini pernah dalam salah satu hadis Nabi, Rasulullah itu diceritakan oleh Aisyah, dalam salah satu gamisnya ada kerak, ada bekas air mani. Itu Rasulullah melaksanakan sholat walaupun di gamisnya ada bekas air mani. Jadi air mani itu tidak najis. Yang najis itu madi dan wadi. Ya, bapak-bapak bisa membedakan ya. Kalau mani itu kan kayak nanah gitu ya, cairan yang kental. Tapi kalau wadi atau madi itu bening. Kalau dipegang ya tetap ini tidak seperti air biasa. Tapi tak boleh sholat ya Ustaz. Apa? Kalau mandi tak boleh sholat ya. Ya harus mandi dulu. Harus mandi. Kan di sini keterangannya tidak membatalkan wudu tapi harus mandi gitu ya. Iya. Oke, ya. Ya. Mani. Kalau keluar yang habis capek keluar juga. Itu Madi. Kalau wadi itu biasanya penyakit ya. Penyakit. Tapi walaupun bentuknya sama dengan madi. Ya, bening. Bening agak cepat. Kalau di luar enggak pakai makanya mimpi. Dia jangan nanya dulu, Ji. Kalau bercumbu kan belum mandi. Ya. Oke, betul Pak Rojak ya. Di kitab yang lain itu biasanya sebelum keluar air mani itu mandi dulu. Jadi ada bapak-bapak kalau belum orgasme itu keluar cairan. Tapi cairannya itu madi. Kalau madi itu najis. Ya.
dalam kitab yang lain keluarnya air mani tetap itu dihukumi batal. Kenapa? Karena biasanya sebelum keluar mani, keluar madi dulu, gitu ya. Betul pertanyaan Pak Rojak. Kecuali langsung kali ya. Makanya ya. Makanya harus apa? Kata Pabian itu harus foreplay dulu gitu. Jadi harus ada warming up dulu ya. Ada warming up dulu. Jadi iya, jadi prinsipnya air madi itu air yang keluar sebelum air mani. Ya, bagaimana kalau di perempuan apakah ada mani, wadi dan madi? Di dalam kitab fikih memang ada. Cuma saya belum meneliti. Belum nanya perempuan. Habis waktunya ya. Ya, apa? Ya. Cukai itu apa? Oh, kutek. Nah. Punggung. Ya. Terus yang ketiga orang yang kan harus mengusap kepala, rambut. Kalau misalnya dia menggunakan kalau rambutnya pikok. Oke. Pertama kutek ya. Kutek harus dibersihkan dulu. Ya, kita punya anak perempuan atau ada istri punya istri ya. Istri biasanya kalau lagi halangan dikutek. Nanti setelah halangannya selesai sebelum mandi besar, kuteknya harus dibersihkan dulu. Ya, saya suka ini ke anak saya yang pertama, namanya juga masih remaja, itu biasanya pakai kutek. Lagi berhalangan dia pakai kutek. Nah, saya selalu bilang kalau mau mandi kuteknya harus. Oh, udah ngerti ya. Oke, terima kasih kalau. Terus yang kedua, bagaimana kalau bertato, tatonya di belakang? Atau tatonya di perut, itu kan nggak termasuk anggota wudhu. Iya kalau berwudhu, tapi kan kalau mandi besar harus dibersihkan juga ya. Makanya kalau mandi besar harus dibersihkan. Tapi bagaimana kalau misalkan banyak tatonya ya, dia sulit untuk membersihkan karena sudah terlanjur dulunya preman gitu ya, tatonya banyak. Itu bagaimana? Ya, ada ulama yang memberikan rukhsah, keringanan, asal dia tetap berjanji bahwa tatonya mau dibersihkan. Selama bertato, wudu aja. Ada ulama yang seperti itu tetap dianggap sah, asalkan the next ya, waktu ke depan dia mau membersihkan tato tersebut. Tadi pertanyaan ketiga apa? Rambutnya dipikok. Nah, ini ada pertanyaan, boleh nggak rambut dipikok? Ya, rambut disemir. Ya, sebenarnya boleh disemir itu. Yang nggak boleh itu disemir dengan warna hitam. Ya, misalkan bapak-bapak mau disemir kayak itu, disemir warna kuning, boleh. Bahkan Rasulullah pernah memuji sahabatnya yang sahabatnya disemir warna kuning, warna merah. Ya, kata Rasulullah ganteng amat. Makanya ada Habib namanya Habib Smith ya, Bahar Smith, itu rambutnya pikok warna kuning. Boleh, merah. Yang nggak boleh itu dipikok warna hitam. Nah, bagaimana wudunya? Asalkan semir itu tidak menghalangi ke rambut, basahnya rambut. Ya, kecuali semirnya bukan disemir, dicat gitu ya. Nah, kalau dicat berarti menghalangi rambut, menghalangi air rambut yang dibasahi oleh air itu ya. Satu lagi. Kalau dulu kita nggak tahu ada noda
lewat baru kelihatan. Kelihatan. Apa harus Ya, kalau masih ada waktu sholat, sebaiknya dibersihkan lagi cat itu, wudu lagi dan sholat lagi. Sebaiknya, ya. Tapi kalau sudah habis waktu sholat, tahu-tahu, wah, itu dimaafkan. Kenapa? Karena kita sudah berusaha membersihkan sesuatu yang menghalangi di anggota wudu. Itu ya, maksudnya. Ya, satu lagi. Misalnya kita sudah wudhu, kemudian kita ada luka ya, keluar Ya. darah, atau kita muntah, itu kita wudhu kembali deh. Sebenarnya nggak mesti wudhu kembali. Misalkan kita sudah wudhu nih, Pak Ahmad sudah wudhu, tiba-tiba bocah muntah, tinggal dibersihkan aja muntahnya. Kitanya yang muntah. Kita muntah ke sini gitu ya. Saya kan habis kemudian kayak nggak enak perut atau lambung gitu kan, dan kita muntah. Batal wudhu nggak gitu ya? Muntah itu batal wudhu nggak? Nah di sini ada ini belum nyampe ya. Ada yang membatalkan wudhu itu salah satunya memang tidak ada muntah, ya, tidak ada muntah. Yang muntah itu membatalkan puasa. Muntah disengaja. Nah, kalau muntah mah tidak membatalkan wudhu, walaupun ini kita belum nyampe ke situ. Ada di sini yang membatalkan.